Mengapa Musa bisa membelah lautan? Mengapa Musa bisa membelah lautan? Karena Hai kids, welcome back di Anda Bertanya, Alkitab Menjawab versi kids bersama aku, Stefani dan Jayden. Nah, kita udah siap lagi nih untuk membaca dan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Yuk, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, anak laki-laki 9 tahun, belajar 4 SD. Aku sering dapat nilai jelek saat ulangan. Apa yang harus aku lakukan? Oh ya, Ci. Kenapa iblis jahat dan mengapa harus ada dosa? Oke. Kamu harus belajar lebih rajin lagi biar dapat nilai yang baik gitu ya. Mungkin pelajaran itu kamu nggak suka. Kan nggak semua mata pelajaran kita suka. Tapi nggak boleh malas teman-teman. Jadi kita mungkin bukan keahlian kita di situ. Tapi rajin itu mutlak, oke? Dan kenapa iblis jahat? Ya karena iblis itu ingin menyamai Allah. Dia ingin kita binasa. Dia ingin kita nggak nurut sama Tuhan. Makanya itu jahatnya. Dan kenapa sih harus ada dosa? Nah, dosa itu kan berasal dari iblis kan. Dan dosa itu bentuk dari kita tuh meleset. Kita tuh nggak taat. Makanya jadinya kita sekarang harusnya bisa membedakan. Kalau kita itu ada di pihak iblis, pasti kita bikin dosa. Pasti kita meleset. Karena itu berasal dari bujukan iblis. Tapi kalau kita nurut sama Tuhan, pasti kita hidup menyenangkan hati Tuhan gitu ya. Next. Pertanyaan berikutnya, anak laki-laki 11 tahun, belajar 4 SD. Shalom Ci, saya ingin bertanya, bagaimana cara mengenal tokoh-tokoh Alkitab dengan lebih mudah? Nah, sebenarnya kan baca Alkitab itu pasti mutlak. Kalau biar kita bisa kenal sama tokoh-tokohnya, kita harus rajin baca Alkitab. Tapi hari ini sebenarnya kita bisa loh punya banyak media untuk belajar Alkitab. Kita bisa buka di internet, kita bisa nonton YouTube, banyak medianya. Tapi yang paling penting apa? Kalau kita mau mengenal tokoh-tokoh Alkitab, memang kita harus kasih waktu membaca Alkitab dan belajar firman Tuhan lebih banyak daripada main game, nonton-nonton film yang lain. Kenapa? Namanya juga mau belajar. Biar apa sih teman-teman? Biar kita tuh makin kenal Tuhan. Kita makin bisa belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Kita jadi bisa bertumbuh begitu ya. Next. Pertanyaan berikutnya, anak perempuan 9 tahun, belajar 4 SD. Ci, aku punya beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya supaya orang yang aku suka bisa suka balik ke aku? Pertanyaan kedua, gimana cara menghadapi orang tua yang suka marah-marah? Dan surga itu bagaimana ya, Ci? Oh ya, Ci, aku pengen banget foto bareng sama Opa Erastus. Apakah bisa, Ci? Oke, yang pertama, lebih dari dia harus suka sama kamu atau dia akhirnya nggak suka sama kamu. Yang paling penting ingat satu ini ya. Pertama, kamu harus jadi berkat. Yang kedua, kamu jadi orang yang baik. Jangan menyakiti sesama. Pokoknya kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan aja. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, kita rohani, dengan otomatis kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, gimana caranya menghadapi orang tua yang suka marah-marah? Nah, teman-teman, orang tua kita tuh bukan suka marah-marah. Mereka nggak mungkin marah-marah tanpa sebab. Dan yang paling penting apa? Cara mereka mengasihi kita adalah mereka menegur kita. Gimana caranya kita tuh jangan jadi anak yang gagal. Makanya mama kita suka bilang, belajar yang benar, kenapa masih suka main? Itu bukan marah-marah, tapi itu menegur kita. Biar apa? Biar kita rajin belajar. Kalau kita rajin belajar, kita jadi orang yang berhasil. Nah, jadi jangan berpikir negatif tentang orang tua kita ya teman-teman. Karena apa yang mereka lakukan, itu bentuk rasa cinta mereka kepada kita. Dan yang terakhir nih, surga itu bagaimana sih, Ci? Surga itu tuh seperti di bumi ini, pengulangan di bumi ini, tapi dengan versi yang lebih sempurna. Yaitu nggak ada air mata, nggak ada kesedihan, nggak ada duka. Jadi pengulangan bumi ini, langit baru dan bumi yang baru. Tapi apa sih yang baru? Segala halnya tuh lebih baik dari di bumi ini. Dan bumi ini bukan rumah kita memang. Bumi ini akan menjadi lautan api. Begitu. Next. Pertanyaan berikutnya, anak perempuan 10 tahun, belajar 4 SD. Shalom Ci, aku mau bertanya, siapa saja tokoh Alkitab yang jahat? Dan bagaimana Allah Bapa bisa ada? Oke, ada banyak tokoh Alkitab yang jahat sebenarnya. Nah, seperti Kain yang membunuh Habel, ada Abimelek, ada Saul, Delila, ada Isabel.
Nah, teman-teman bisa cari sendiri. Yang paling penting apa? Harus baca Alkitab ya, teman-teman. Dan yang kedua nih, bagaimana Allah Bapa bisa ada? Allah Bapa itu tidak diciptakan. Jadi kita tuh tidak tahu bagaimana Allah Bapa ada. Karena memang Allah Bapa ada dari sananya. Oke, next question. Pertanyaan berikutnya, anak laki-laki, pelajar 4 SD. Shalom Ci, aku punya beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menghindari pertemanan yang tidak sehat? Pertanyaan kedua, kenapa ada 3 sebutan Allah, Bapa, dan Yesus? Pertanyaan ketiga, bagaimana cara mempunyai sifat panjang sabar? Dan pertanyaan nomor 4, kalau hewan mati, mereka masuk surga atau neraka? Oke, bagaimana cara menghindari pertemanan yang tidak sehat? Harus berani berkata, tidak, aku nggak mau lagi nih bergaul sama temen yang mungkin aku ngomong kasar terus. Aku nggak mau berteman sama teman aku yang ngebully, bahkan membuli teman yang lainnya. Nah, teman-teman, kalau kita bilang aku nggak mau temenan, itu bukan musuhan, tapi kita nggak menjadikan dia sahabat kita. Bayangkan kalau kita bergaul terus sama teman kita yang ngomongnya kasar, lama-lama kita juga jadi ngomongnya kasar. Jadi carilah teman yang membuat kita pun bertumbuh bersama Tuhan, oke? Nah, kenapa ada 3 sebutan Allah Bapa? Ada Allah, ada Bapa, ada Yesus ya. Allah itu artinya dari kata Elohim, artinya berkuasa, penguasa, juga artinya hakim. Dan Allah itu sendiri, Bapa itu sebutan untuk Allah ya. Jadi Allah Bapa gitu. Dan yang terakhir Yesus itu anaknya. Nah, yang ketiga, bagaimana cara mempunyai sifat panjang sabar? Memiliki sifat yang sabar itu harus selalu mau menyangkal diri, teman-teman. Harus selalu mau menahan diri gitu. Aku harus tidak membalas. Aku harus memikirkan apa yang aku lakukan ini menyenangkan Tuhan atau enggak. Kalau aku marah balik, Tuhan seneng atau enggak. Makanya teman-teman harus apa sih? Harus berpikir dulu. Mikirin perasaan Tuhan, pikirkan perasaan Tuhan sebelum kita bertindak ya. Jadi gimana cara sabar? Kita harus belajar untuk menahan diri. Nah, teman-teman bisa belajar dari berdoa dulu dari pagi sebelum berangkat sekolah kita berdoa, malam sebelum tidur kita berdoa. Kita bilang sama Tuhan, ajarin aku buat sabar Tuhan. Nanti Tuhan pun ajarin kita gimana cara kita menahan diri. Nah, yang terakhir, kalau hewan mati mereka masuk surga atau neraka nggak? Tentu saja tidak, teman-teman. Oke, next yang ke-6. Pertanyaan berikutnya, anak perempuan, pelajar 4 SD. Salam Ci, saya punya beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa Musa bisa membelah lautan? Pertanyaan kedua, mengapa Tuhan hanya muncul pada zaman dahulu? Dan ketiga, mengapa Tuhan selalu mengampuni? Oke, mengapa Musa bisa membelah lautan? Karena kuasa dan penyertaan Tuhan. Mengapa Tuhan hanya muncul pada zaman dahulu? Sebenarnya sekarang pun Tuhan muncul, tapi Tuhan itu muncul dengan Roh Kudusnya, Roh Allah yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam kita, yang mewakili Tuhan itu sendiri. Jadi setiap hari sebenarnya kita berjalan bersama Tuhan juga, teman-teman. Dan yang terakhir, mengapa Tuhan selalu mengampuni? Karena Dia Allah yang penuh kasih. Makanya kalau Allah kita penuh kasih, berarti kita juga harus penuh kasih. Kita juga harus penuh dengan pengampunan. Kita nggak boleh juga benci sama orang lain. Oke? Next question. Pertanyaan berikutnya, anak laki-laki 9 tahun, pelajar 4 SD. Dalam cerita 12 pengintai, diceritakan bahwa tanah perjanjian itu subur. Tetapi sesubur apa sih tanah perjanjian itu? Lalu Musa membimbing bangsa Israel dari Mesir. Tetapi saat Allah menghukum Harun dan Miriam, apa yang Musa lakukan? Oke. Seberapa subur sih tanah perjanjian itu? Nah, di sini berkata bahwa negeri itu berlimpah susu dan madu. Wah, firman Tuhan berkata begitu ya. Negeri itu berlimpah susu dan madu. Yang artinya apa sih, teman-teman? Di sana berarti kalau berlimpah susu dan madu berarti ada apa? Ada ternak sapi, ada domba, mungkin ada kambing juga. Sedangkan madu di situ artinya apa sih? Ada pertanian di mana madu itu dihasilkan dari lebah yang mengambil makanan dari bunga atau tumbuhan. Jadi
kelihatannya memang benar-benar subur ya teman-teman. Dan di sini pertanyaan berikutnya, tetapi saat Allah menghukum Harun dan Miriam, ya, apa yang Musa lakukan? Nah, di sini juga kita bisa lihat dari firman Tuhan di Bilangan 12 ayat 4, yaitu menuliskan bahwa mereka bertiga berada di kemah pertemuan. Jadi saat Tuhan menghukum keduanya, Musa tentu juga ada di sana. Nah, Alkitab tidak menuliskan apa yang Musa lakukan saat itu. Nah, tapi teman-teman ini harus tahu nih, ya, bahwa Musa meminta, ya, doa kesembuhan bagi mereka. Nah, itu dia jawabannya. Next. Pertanyaan berikutnya, anak laki-laki 10 tahun, pelajar 4 SD. Shalom Ci, aku punya beberapa pertanyaan yang masih aku bingung. Pertanyaan pertama, kenapa Tuhan menciptakan dunia? Pertanyaan kedua, kapan Allah lahir? Pertanyaan ketiga, siapa nama asli Allah Bapa? Pertanyaan keempat, kenapa Tuhan membuat kehidupan? Oke. Kenapa Tuhan menciptakan dunia? Nah, awalnya ini Tuhan itu mau memiliki keluarga, ya, di dunia ini. Nah, namun ternyata Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Sampai akhirnya bumi ini nggak jadi hunian kita, karena bumi ini yang tadinya memang Allah ciptakan untuk kita gitu ya, sudah terkutuk. Bumi ini tuh akan jadi lautan api. Nah, sampai akhirnya dunia yang nanti akan bersama dengan kita, dunia yang akan kita tinggali, yaitu langit baru dan bumi yang baru, yang akhirnya Tuhan akan bersama-sama dengan kita di sana. Oke? Nah, kapan Allah lahir? Tidak pernah lahir. Karena Allah itu satu-satunya yang ada tanpa diciptakan atau dilahirkan. Nah, yang ketiga, siapa nama asli Allah Bapa? Yahweh, gitu ya. Tulisannya Yod-He Waw-He. Kenapa Tuhan membuat kehidupan? Seperti yang tadi aku katakan, karena Tuhan ingin memiliki keluarga, yaitu bersama dengan kita. Oke? Next question. Pertanyaan berikutnya, anak laki-laki 12 tahun, pelajar 5 SD. Shalom Bapak Eras, kenapa saya dicobai terus? Padahal saya sering baca Alkitab dan baca renungan. Nah, karena Tuhan mau kita bertumbuh. Gimana caranya kita bertumbuh kalau kita nggak dicobai? Ya kan? Gimana caranya kalau misalkan kita mau sabar, tapi kita nggak ketemu sama orang yang menyebalkan? Kita harus ketemu dulu sama orang yang menyebalkan, baru bisa belajar sabar. Ya kan? Nah teman-teman, sama kayak hidup kita. Misalkan kita lagi ujian, ya. Kenapa harus ada ujian? Biar kita bisa naik kelas, biar kita bisa diuji gitu. Apa yang kita pelajari selama ini, apakah benar-benar kita mengerti? Nah, Tuhan menguji kita. Kita udah berdoa, kita udah baca renungan, tapi apakah kita hidupi? Ya, kita udah tahu, kita bilang kita harus sabar, kita nggak boleh bohong, tapi kita hidupi nggak? Belum tentu. Makanya dicobai. Nah, kita makanya harus, waktu dicobai, kita harus berhasil dengan cara kita harus tekun, kita harus bilang sama Tuhan, aku nggak mau gagal di sini, aku mau sabar, aku nggak mau bohong. Nah, pencobaan-pencobaan itulah yang bikin kita bertumbuh, teman-teman. Oke? Next. Pertanyaan berikutnya, anak laki-laki 11 tahun, pelajar 5 SD. Shalom Ci, apa yang dimaksud dengan Tuhan Yesus disalib? Oke, Tuhan Yesus disalib artinya Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita agar kita tidak binasa. Next. Pertanyaan berikutnya, anak laki-laki 12 tahun, belajar 5 SD. Ci, aku mau bertanya, kenapa bumi tidak berujung dan di mana Alkitab ditemukan? Kenapa bumi tidak berujung? Karena bumi itu bulat, ya. Jadi tidak berujung. Dan di mana Alkitab ditemukan? Alkitab itu gabungan dari kitab-kitab yang diproses. Nama prosesnya itu kanonisasi. Nah, sehingga memang Alkitab itu dikumpulkan dan bisa dibuktikan kebenarannya. Next. Pertanyaan berikutnya, anak perempuan 10 tahun, pelajar 5 SD. Ci, aku mau tanya, apakah kisah Alkitab diambil dari kisah nyata? Dan apa yang dimaksud dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Oke. Apakah kisah Alkitab diambil dari kisah nyata? Tentunya iya, karena Alkitab itu bukan dongeng dan bukti-buktinya itu masih ada dari tempatnya, tahunnya, dan peristiwanya tersebut atau kejadiannya itu bisa disesuaikan dengan sejarah dunia. Jadi
bisa dipertanggungjawabkan dan itu kisah nyata. Dan apa yang dimaksud dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Bapa itu adalah Allah, Putra itu adalah Yesus ya, yaitu anak Bapa. Dan Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Next. Pertanyaan berikutnya, anak perempuan 10 tahun, pelajar 5 SD. Shalom, saya ingin bertanya. Jika ada teman saya yang dibully dan saya tidak melakukan apapun, apakah saya bersalah? Nah, teman-teman juga harus tanya Tuhan nih di sini, apa sih yang harus aku lakukan kalau teman aku lagi dibully? Apakah aku harus marah? Apa aku harus diem? Itu tergantung sama kejadian tersebut. Tapi teman-teman, kalau memang pembuliannya sudah sangat parah dan kamu ada di sekitar sekolah, di situ ada guru-guru, ada guru bimbingan konseling yang kamu juga bisa berbicara kepada orang tua ya, orang tua yang berwenang ataupun orang tua kita. Oke? Next. Pertanyaan berikutnya, anak perempuan 10 tahun, pelajar 5 SD. Shalom Ci, aku ingin bertanya, bagaimana cara kita mensyukuri anugerah Tuhan dan bagaimana cara kita mengatasi masalah? Oke. Bagaimana cara kita mensyukuri anugerah Tuhan? Sebenarnya untuk kita nggak bersyukur itu alasannya banyak banget dan ribuan alasan untuk kita nggak bersyukur. Kenapa orang tua aku begini? Kenapa kondisi aku begini? Kenapa aku punya temen gini? Kenapa aku dibohongin sama temen aku? Kenapa aku dibully? Kenapa? Sebenarnya banyak banget alasan untuk kita tidak bersyukur. Tapi cuman butuh satu alasan untuk kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena Tuhan mengasihi kita. Sampai detik ini apapun yang terjadi, bahkan ribuan jutaan dosa kita buat, Tuhan tetap mengasihi kita. Kita tetap berharga di hadapan Tuhan. Dan apa? Dan Tuhan selalu kasih kita kesempatan baru. Jadi gak ada waktu untuk kita gak bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan kita itu Tuhan yang hebat. Gak mungkin salah. Dia pasti merencanakan hal-hal yang baik untuk kita. Gak mungkin buat kita jadi semakin gagal. Jadi apapun kondisi hidup kita mungkin bisa buruk, tapi kejadian yang Tuhan izinkan terjadi selalu menyempurnakan kita. Dan yang kedua, bagaimana cara kita mengatasi masalah? Kalau kita mengatasi masalah, kita melihat dari sudut pandang kita, itu pasti buruk. Kenapa masalah ini terjadi? Tapi kalau kita lihat masalah tersebut dari sudut pandang Tuhan, semua tuh jadi baik loh teman-teman. Karena gak ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi yang tidak mendewasakan kita. Jadi gimana sih cara mengatasinya? Kita harus duduk diam di kaki Tuhan dan kita harus melihat itu dari sudut pandang Tuhan, bukan sudut pandang kita. Kalau dari mata kita bilang itu buruk, makanya kita harus tanya, Tuhan kenapa aku harus lewatin masalah ini? Apa yang Tuhan mau ajarin di hidup aku? Tapi modalnya cuma satu teman-teman. Teman-teman harus ingat bahwa apapun yang terjadi di hidup kita, itu semua menyempurnakan dan bentuk Tuhan mengasihi kita. Tuhan gak akan membawa kita kepada kegagalan. Tapi itu hanya untuk anak-anak yang mengasihi Tuhan, yang mau nurut sama apa yang Tuhan katakan. Next question. Pertanyaan berikutnya, anak laki-laki 11 tahun, pelajar 5 SD. Shalom Ci, kenapa kita harus berdoa kepada Tuhan? Kita harus berdoa kepada Tuhan karena itu cara kita berkomunikasi dengan pencipta kita. Kita kan hidup hanya untuk pencipta kita, ya. Sama kayak waktu kamu menciptakan sesuatu, kamu pengen dia jadi apa itu tergantung kamu. Nah, sekarang kita hidup itu ciptaan Tuhan. Kita hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Menjalankan apa yang Tuhan inginkan dan tugasnya yang berasal dari Tuhan. Jadi cara kita berdoa, kita berkomunikasi sama Tuhan, itu cara kita bertanya, cara kita mau dipimpin sama Tuhan, mau dikoreksi sama Tuhan. Kalau kita salah hari ini, biar Tuhan koreksi hidup kita. Jadi jangan sampai kita tidak berdoa. Karena berdoa itu cara kita melekat dengan Tuhan. Nah, teman-teman, asik banget ya dari tadi kita udah tanya jawab dengan banyaknya pertanyaan. Tapi nggak cukup loh di episode ini, karena episode berikutnya kita akan lagi menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. So, see you later.